Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat maghrib berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian rutin ba'da maghrib setiap Rabu malam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita, kitab Nashaikhul Ibad. Kemarin kita baru saja menyelesaikan pembahasan bab thulathi maqalah yang ke-8 yang memuat banyak poin ya. Nah, sekarang kita masuk membahas maqalah ke-9 dari bab thulathi. Namun sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab ini, Imam Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat barokah dari kajian kita terhadap kitab Nashaikhul Ibad ini. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, makalah ke-9 ini merupakan sabdanya malaikat Jibril. Wal maqalatut tasi'atu, maqalah yang ke-9. Qala Jibrilu alaihi salam, berkatalah Jibril alaihi salam, ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau dengan sesukamu. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Tapi ingat, sesungguhnya engkau akan mati. Lalu yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kau kehendaki, fa innaka mufariquh. Tapi sesungguhnya orang yang engkau cintai itu kamu akan berpisah dengannya. Lalu yang bagian ketiga, ya karena ini bab thulathi isinya ada 3 ya.
wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah engkau dengan apa yang kamu mau juga. Tetapi sungguhnya apapun amal yang kau lakukan itu akan dibalas, ya. Amal itu, ya. Jadi amal itu pasti akan dibalas, ya. Sesuai dengan amal itu sendiri, ya. Tentu saja, ya. Jadi ini bab sulasi, jadi ada 3 nasihat, ya, ada 3 poin. Nah, mari kita bahas yang pertama dulu, ya. Ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, ish, hiduplah ma syi'ta, ya, semaumu. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Nah, ini diberi syarah oleh Imam Nawawi dengan cukup pendek, ya. Li'anna akhirul hayyi, karena sesungguhnya akhir dari kehidupan, mayyitun, mati, adalah kematian, ya. Jadi ini apa namanya, nasihat yang sesungguhnya apa ini, merupakan gaya bahasa, ya, majaz, ya, yang apa, nasihat ini tidak persis sama dengan apa yang dikatakan, ya. Ini kan perintahnya kan berbuatlah semaumu, ya. Atau hiduplah semaumu, ya. Udahlah semaumu hidup kamu itu, ya. Tapi ingat loh, ya, kamu akan mati loh, ya. Itu maksudnya itu, jangan ini apa pesannya itu? Ya ojo sakarepmu urip, ya. Ya kamu tuh ya mestinya tuh ya jangan hidup semaumu, wong bakal mati kok hidup sak maunya tuh gimana gitu loh. Jadi ini gaya bahasa apa ini? Gaya bahasa pertentangan, ya, itu, ya. Jadi gaya bahasa itu kan macam-macam, ya. Ada yang pertentangan, ada yang apa namanya, sindiran, ada yang penjelasan, ada yang perbandingan, ya, begitu, ya. Dan macam-macam bentuknya itu, ya. Nah, ini sekali lagi ini perintahnya sih hiduplah kamu semaumu. Tapi ingat loh, kamu akan mati loh, ya. Itu berarti sesungguhnya apa? Inti nasihatnya itu, ya, wong kowe iki akan mati, kudune iki ya ora urip sakarepmu gitu loh. Itu harusnya begitu, ya. Ini memang gaya bahasa apa namanya? Gaya bahasa dalam apa? Ya memang baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia ada tuh majaz itu, ya, gaya bahasa itu, ya. Saya tidak ahli betul dalam hal majaz itu, ya, tapi jelas bahwa ini adalah merupakan apa, bahwa yang dimaksud dengan ucapan ini bukan seperti persis yang dikatakan begitu loh, ya. Malah sebaliknya sebenarnya, ya. Ya, sebenarnya ya yang dimaksud itu, ya, jangan hidup semaumu, wong kamu itu akan mati. Atau sebaliknya, wong kamu itu akan mati kok mosok mau hidup semaumu, ya janganlah begitu, kira-kira begitu, ya. Ya. Nah, intinya adalah bahwa di dalam nasihat ini itu apa, Jibril ingin menegaskan bahwa yang namanya kepastian kematian itu ada, ya, atau mati itu pasti datang. Itu yang penting untuk disadari oleh kita, ya, sebagai orang yang menerima pesan nasihat ini, ya. Dan saya kira saya sudah berkali-kali membahas tentang kematian itu, ya, bahwa yang namanya kematian itu ya memang merupakan sunnatullah, ya. Ya, jadi Allah itu menciptakan manusia itu ya
lahir, ya, kemudian tumbuh, ya, besar, ya, dan akhirnya mati. Ya. Dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan itu, ya, wallahu khalaqakum tsumma yutawaffakum. Allah lah yang menciptakan kamu, ya, dari tidak ada menjadi ada, dari mati menjadi hidup, ya. Tapi kemudian Allah lah yang mematikan kamu. Setelah hidup itu dimatikan, ya. Ya, lalu kemudian dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan lebih lanjut, wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri. Di antara kalian ada yang umurnya itu disampaikan tua sekali, ya, sampai dengan umur yang sangat kemudian menjadikan kita itu lemah dan sampai kemudian menjadi pikun. Ada yang sampai segitu, ya. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an. Kalau orang itu sudah jadi pikun, ya, sing asale pinter, ngerti, dadi orang ngerti sama sekali, ya. Ya. Nah, ini usia maksimal, ini usia sampai pikun gitu, ya, sampai tua renta, sampai menjadi pikun itu. Tapi ada kan orang yang tidak sampai pikun, ya, ya masih di bawahnya, bahkan masih di bawahnya lagi, tidak tua-tua amat, bahkan masih muda sekalipun bisa mati, bahkan anak-anak bisa mati, bahkan bayi aja bisa mati, bahkan malahan masih dalam kandungan aja bisa mati, ya. Ya. Jadi sekali lagi ini sesungguhnya nasihat ini ingin menegaskan tentang kepastian kematian itu. Jadi kematian itu pasti, ya. Entah pada usia berapa. Bisa saja memang sampai pada usia yang sangat tua, sampai pikun tadi itu, tapi tidak harus sampai sebegitu. Ya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab tuh bagus itu, ya. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Yang namanya kematian itu ibarat pintu, ya, yang semua orang pasti akan memasukinya. Ya. Tidak ada orang yang tidak masuk pintu itu, ya. Pasti akan memasuki pintu itu. Jadi banyak ungkapan yang menunjukkan kepastian kematian itu. Ada lagi misalnya ungkapan yang mengatakan al-mautu wahid, ya, kematian itu hanya satu. Apa itu? Ya pisahnya ruh dari nyawa, ya, ketika ruh itu dicabut Israel itulah orang itu mati, ya. Wal asbabu muta'addidah, tapi sebabnya macam-macam, ya. Bermacam-macam, ya. Ya pada umumnya orang mati itu karena sakit, karena tua, pada umumnya. Tapi sekali lagi, ya, orang anti tua mati ki akeh gitu loh. Makanya kalau kita ini masya Allah, ya jamaah masih ada takwa yang seneng ngaji sekarang ini, ya, diparingi usia sampai tua-tua begini, ini memang ya harus bersyukur lah, ya. Alhamdulillah ya Allah kok diparingi umur nganti sudah sekian ini, ya. Ya. Yang paling sepuh siapa ini, ya? Oh, Pak Tono, berapa tahun Pak Tono? 80. Masya Allah sudah 80, ya. Itu kalau ya katakanlah patokannya Kanjeng Nabi wis itu bonus piro ya berarti, ya. 17, ya, 17 tahun Pak bonusnya, Pak. Pak. Di bawah Pak Tono siapa ini, ya? Pak Effendi kira-kira Pak, ya, mungkin, ya. Pak Effendi berapa? Oh, Pak Effendi masih muda. Orang ngaku Pak Effendi. Pak Wahid mungkin, ya, ya mungkin, ya. Pak Wahid menurut saya pinter, Pak? 72, ya Allah, ya sudahlah. Intinya ini hampir ya minimal di atas
60 lah ya, kecuali Anam sama Hilal ya. Di atas 60 semua ini. Ini makanya ya Allah, ini jamaah, mudah-mudahan ini jamaah husnul khotimah ini ya. Amin ya rabbal alamin ya Allah ya. Ya. Itu kalau pikun. Iya. Pikun kan udah lupa. Iya, ya itu apa namanya, lain persoalan ya. Jadi ada 3 orang Pak yang dilepaskan dari hukum itu ya. Orang yang lupa, anak-anak, dan orang yang tidak punya kesadaran, orang gila. Ya, orang pikun termasuk yang tidak punya kesadaran kan ya. Selama pikun memang ya enggak. Kalau betul-betul pikun lah ya. Iya, oke ya. Jadi ada nanti kapan-kapan kita bisa ngaji gitu ya. Makanya kalau orang itu tidak mau dihisab di akhirat itu ya kecil terus, rasa dewasa ya, atau apa, gila terus ya. Ya, kecil terus atau gila terus ya. Satu lagi apa tadi? Aduh lupa saya sendiri malahan ya. Ada 3 ya. Jadi oke ya, nanti kapan-kapan bisa kita bahas itu ya. Kapan-kapan bisa kita bahas. Baik, terima kasih Pak Edi ya. Ya. Baik ya. Jadi sekali lagi Masya Allah ya. Jadi apa namanya, intinya adalah bahwa yang namanya nasihat ini itu ketika Jibril mengatakan ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, itu sesungguhnya ingin menunjukkan kepastian kematian itu. Dan kematian itu sekali lagi merupakan sunnatullah yang orang memang tidak bisa melawan apa namanya sunnatullah itu ya. Ya. Kalau kita apa namanya merujuk pada Al-Quran ya, Masya Allah ya, kepastian tentang kematian itu oleh Allah disampaikan kepada kita itu dengan cara yang bermacam-macam ya, dari mulai yang sekedar deskriptif sampai dengan yang bersifat sangat persuasif untuk meyakinkan kita supaya betul-betul yakin ya. Yang sekedar deskriptif misalnya ya, di samping yang tadi sudah kita sebut ya, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum, itu kan deskriptif saja itu ya. Ya. Allah menciptakan kamu, kemudian lalu Allah mewafatkan kamu ya. Ada lagi misalnya yang sering dibacakan Pak Jazuli tidak ada ini ya. Kalau pas mengantarkan apa itu upacara jenazah pemberangkatan itu ya, apa yang sangat terkenal itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Ya. Semua yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian ya. Ya termasuk manusia berarti. Ya. Ya. Lalu ada lagi kematian itu walikulli ummatin ajal. Ya, itu kan deskriptif ya. Setiap umat itu ada batas waktunya. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini kan sering kita dengar tuh ya. Itu kan deskriptif itu ya. Setiap umat itu ada jatuh temponya, ada ajalnya. Kalau sudah waktunya datang, oh sudah ya. Diajukan sebentar ya tidak bisa, ditunda sebentar juga tidak bisa. Ya. Wis ajali teko ya. Ya. Tapi ada yang sangat persuasif, misalnya ayat yang menyatakan dalam surat Al-Jumu'ah itu yang sering dibaca Pak Fadil kalau ngimami apa namanya subuhan hari Jumat itu Pak Fadil hampir selalu baca ini ya. Jadi Pak Fadil, belum ada Pak Bisri itu kan Jumat subuh itu beliau membaca surat Al-Jumu'ah itu. Nah di bagian dari surat Al-Jumu'ah itu ada ayat menyatakan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya. Katakanlah wahai Muhammad ya, sesungguhnya kematian yang kamu semua lari daripadanya. Loh kita ini kan maunya kan tidak mau mati itu ya.
Kita ini maunya kan lari dari mati itu. Ya. Wow, piye ora wedi mati, ora lari dari kematian. Wong lara sithik wae ya tetep golek dokter kok ya. Lara pilek sithik wae ya bingunge setengah mati ya pemeneh lara sing rada berat sithik ya wah wis deg-degan gitu ya. Apa meneh nak sakit-sakit yang dekat dengan kematian itu wah deg-degane ra karuan itu ya toh wis rumangsane kematian itu sudah diambang pintu begitu kan ya. Tapi kalau sakit yang jauh dari kematian itu ya maksudnya ya sakit kesleo ini kan ya sakit tapi kan ya rada adoh gitu ya sama kematiannya ya. Boroen ini kan ya rada adoh toh ya itu ya. 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 Tapi kalau sakit jantung ini kan kesane kan ya dekat gitu ya dengan kematian itu ya. Apa meneh Covid itu ya dulu tuh Masya Allah. Waduh mengerikan sekali ya. Jadi kita ini pada umumnya tidak mau mati kita ini pada umumnya itu. Makanya sampai dulu siapa itu Khairil Anwar tuh ya yang aku mau hidup 1000 tahun lagi itu ya. Ya. Pada umumnya lari dari kematian orang itu. Ya. Ya. Tapi apa kata Al-Quran? Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Ya. Wes ning ndi wae kita ya, di mana saja kita berada, kematian akan menjumpai kita. Ya pada umumnya kematian menjumpai kita di tempat tidur ya. Terutama di rumah sakit yang banyak loh ya. 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 Tapi nyatanya enggak kan ya. Wong nyatanya orang sedang wong sehat, olahraga itu kan sehat ya, badminton sehat, ya. Oh nyatanya tiba-tiba mati, ya. Orang sedang di sedang di podium ceramah mati, ya. Orang sedang ujian, dulu ada dokter ujian disertasi meninggal saat ujian. Ya. Ada yang sedang sholat banyak sekali ya di video-video yang kita lihat di WA itu ya, sedang sholat nggak bangun. Ada yang imam ya, ada yang sedang kiroah baca Quran itu kan ya sehat mestinya wong bisa berteriak ya. Tiba-tiba ya, dulu belum lama itu pada saat viral itu karena baca Quran ketika acara memperingati kematian suaminya Ibu Khafifah Indar Parawansa ya. Itu meninggal koriknya ya. Kemarin belum lama itu jadi di BA ya ada enggak yang belum lama kemarin ya, jadi ada juga yang pas baca Quran itu meninggal ya. Ada yang ibu-ibu memimpin sholawatan pas di jamaah majelis ta'lim meninggal, Masya Allah. Jadi macam-macam ya. Lah pas begitu alhamdulillah itu husnul khatimah itu ya. Tapi banyak juga kan ya, lagi maling konangan diantemi wong sak kampung mati. Loh, ada juga loh itu. Ya. Jadi malaikat menemui kita ya, di mana saja dan kapan saja bisa terjadi. Ya. Jadi meskipun kita tuh lari dari kematian, sekali lagi kematian akan mengejar kita ternyata itu. Makanya udahlah, tidak usah lari dari kematian. Wong lari kemana saja akan dikejar dan ditemui oleh kematian. Ya. Masya Allah ya. Dalam ayat yang lain malah lebih tegas lagi ya. Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Ya. Di mana saja kamu berada, ya, kematian itu juga akan menjumpai kamu, akan menemui kamu, meskipun kamu berada di benteng yang amat kokoh sekalipun. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin bunker itu ya, itu dimanapun akan datang itu. Ya. Saya kira fakta sudah menunjukkan ya, Saddam Hussein itu sudah kayak apa itu, ngumpet di bunker itu kan ya wis rumangsane aman, nyatane iya.
Kalau memang sudah ajalnya itu ya dengan cara apapun mati juga akhirnya. Kemarin saya baru saja ke Jogja dan acara kantor, tapi kemudian ada kesempatan untuk wisata juga gitu, ke wisata Merapi itu ya, naik jeep yang kemudian wisata ke bekas kemarin kasus Gunung Merapi Mbah Marijan itu ya, itu ternyata di Gunung Merapi itu juga sudah dibangun bunker itu ya, di bunker di atas kali itu ya. Tapi nyatanya memang ya itu sudah saatnya mati. Itu pada kasus kejadian lahar itu ada 2 orang yang justru terjebak di dalam bunker di luar lahar panas, akhirnya terpanggang dia di dalam bunker itu malah. Gimana Pak? Awan panas ya. Awan panas atau lahar panas lah pokoknya intinya lalu kemudian terpanggang di dalam bunker itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi ini Al-Quran menegaskan seperti itu ya. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya. Nah, kalau kematian itu memang sudah pasti datang seperti ini dan memang tidak ada orang itu yang bisa melawan kematian itu tidak ada. Ya. Termasuk orang-orang yang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun itu tidak bisa itu dia melawan kematian itu. Dia berani melawan Tuhan, dia bisa melawan Tuhan, tidak percaya pada Tuhan tapi tidak bisa melawan yang namanya kematian. Ya. Kaum eksistensialis itu para filosof ya, yang ateis itu ya, itu sadar ya, memang manusia itu punya batas eksistensial ya, kematian itu tidak bisa dilawan itu. Ya. Heidegger misalnya itu menggambarkan manusia itu kan selalu dalam kondisi situasi tertentu. Ya. Di antaranya gambaran manusia menurut Heidegger itu dia menyebut Sein zum Tode, ada menuju kematian. Ya. Jadi tidak ada orang yang bisa bebas dari kematian itu. Makanya lalu kemudian ya, kalau kematian itu pasti akan menemui kita dan kita pasti akan mati ya. Itu pesannya sesungguhnya ya, tidak perlu takut dengan kematian, tidak perlu lari dari kematian. Lari kayak apa kita dikejar kematian ya. Takutnya kayak apa kematian itu tidak takut dengan kita. Kecuali kalau misalnya kita takut dengan kematian lalu kematian takut dengan kita gitu ya takut dengan kematian itu relevan. Kita takut dengan kematian tidak takut dengan kita. Ya. Jadi memang tidak ada yang perlu ditakuti. Ya. Nah justru pesannya itu justru malah harus siap dengan kematian itu. Ya. Dan repotnya ya kematian itu kan datang kapan saja. Ya. Nah makanya memang pesannya ya kita itu ya memang diperintahkan untuk siap mati setiap saat itu sebenarnya, itu pesannya itu sebenarnya. Ya. Nah kalau seperti itu ya berarti ya kita ini tidak boleh hidup kok semaunya, itu tidak boleh. Ya. Jadi sekali lagi ya, tadi kan perintahnya kan ismasyita, hiduplah semaumu. Tapi diingatkan fa innaka mayyitun. Itu maksudnya itu ya, wong kowe iki arep mati, jangan hidup semaumu. Ya kamu itu ya harus hidup untuk yang sesudah mati itu. Kalau orang kok sampai tidak mempertimbangkan hidup sesudah mati, itu oleh Nabi disebut sebagai orang yang tidak cerdas itu. Ya. Tapi sebaliknya orang yang memikirkan hidup sesudah mati ya. Orang yang kemudian sadar bahwa saya ini akan mati ya. Oleh karena itu saya harus menyiapkan diri untuk kematian saya ya.
Itu disebut sebagai orang yang cerdas oleh Nabi. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya sendiri, ya. Man dana nafsahu, menghitung-hitung dirinya sendiri. Sudah baik atau belum? Ya. Kalau belum ya diperbaiki, kalau sudah baik ya ditingkatkan kebaikannya. Ya. Itu namanya dana nafsah. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Nah, tapi kalau tidak sadar itu ya tadi itu akhirnya urip sakarpe dhewe itu, hidup semaunya itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, ini justru harus kita pahami sebaliknya ini ya, nasihat ini ya. Meskipun perintah untuk hidup semaunya, tapi sesungguhnya justru malahan melarang hidup semaunya, hidup yang sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita akan mati itu, ya, akan mati. Ya. Nah, kalau kemudian kok hidup semaunya ya wes bar ya. Ya itu, ya. Jadi saya kira apa namanya? Ini menarik ini ya, apa namanya? Nasihat ini ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ini sekali lagi ya diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul yakin akan kematian itu. Ya. Kenapa sampai kita itu kemudian diminta untuk kalau ada orang meninggal takziah ya, lalu kemudian diajarkan untuk ziarah kubur. Itu maksudnya tadi itu ya, supaya ingat akan kematian itu, ingat akan akhirat itu, ya. Dan itulah sebabnya maka sampai Nabi menyatakan yang namanya kematian itu merupakan mauidhah yang terbaik itu ya. Nasihat yang terbaik itu ya kematian itu. Jadi ora usah kakean mauidhah, ora usah kakean nasihat. Wes cukup kalau orang itu sadar akan kematian, insya Allah pasti akan hidup dengan baik, tidak hidup semaunya. Ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mendapatkan pelajaran penting ya dari nasihat ini sehingga kita sadar akan mati dan mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan kematian kita itu dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kapanpun nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.